bapak kedua manusia itu konon Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa beliau mendapatkan gelar bapak manusia yang kedua? Karena peristiwa banjir bandang di zaman beliau menyebabkan tidak ada manusia yang tersisa kecuali yang berada di atas kapal. Sehingga manusia selanjutnya adalah keturunan dari Nabi Nuh saja, bukan dari keturunan selain beliau. Maka karena Nabi Adam menimbulkan keturunan dan Nabi Nuh juga menimbulkan keturunan, maka Nabi Nuh disebut sebagai bapak manusia yang kedua. Kemudian Nabi Nuh ini konon durasi dakwahnya cukup panjang. Untuk berdakwah saja Allah mengatakan 1000 tahun dikurangi 950 tahun. Para ulama berbeda pendapat kapan Nabi Nuh itu mulai berdakwah. 950 itu durasi dakwahnya, belum kemudian durasi sebelum berdakwah, belum kemudian durasi setelah banjir bandang selesai. Ada yang mengatakan Nabi Nuh itu diutus menjadi Rasul ketika usia 40, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 200, bahkan ada yang mengatakan 300. Dan ada juga yang mengatakan setelah banjir bandang Nabi Nuh masih hidup sekitar 60 tahun kemudian. Sehingga ada yang mengatakan usia Nabi Nuh itu sekitar 1500 tahun atau 1700 tahun. Kemudian di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Nuh dalam fase Makkiyah, di antaranya adalah untuk menghibur Nabi. Bahwasanya Nabi yang diuji atas kekasaran dan penolakan umatnya itu bukan cuma Nabi Muhammad, bahkan Rasul pertama yang namanya Nuh pun juga mengalami hal yang demikian. Dan ini sangat dibutuhkan oleh Nabi karena Nabi saat itu masih di Mekah mendapatkan penolakan yang luar biasa, mendapatkan penghinaan yang luar biasa, mendapatkan intimidasi yang luar biasa. Bahkan bukan cuma untuk Nabi Muhammad SAW, tapi juga bermanfaat untuk para sahabat. Para sahabat ketika diturunkan surat Nuh juga mendapatkan hiburan dari Allah agar tidak terlena dengan jumlah. Karena dikhawatirkan tatkala jumlah kaum mukminin lebih sedikit daripada orang kafir, membuat iman mereka goyah. Karena seringkali jumlah minoritas itu membuat tidak pede terhadap yang mayoritas. Maka Allah turunkan surat Nuh yang memberikan gambaran kepada para sahabat bahwasanya memang sudah dari dulu ada kisah orang beriman itu jumlahnya sedikit. Bahkan dengan durasi berdakwah selama 950 tahun saja, dengan durasi dakwah 950 tahun, konon yang beriman kepada Nabi Nuh itu cuma sekitar 80-an orang. Sehingga memberikan motivasi juga bagi para dai bahwasanya berdakwah itu bukan banyak-banyakan bilangan. Berdakwah itu bukan banyak-banyakan pengikut, tetapi berdakwah itu adalah dilihat dari segi konsistensi, dari segi ajakan, dari segi ajaran, dan sebagainya. Orang yang kelasnya Nabi Nuh saja selama itu cuma dapat 80, apalagi orang-orang yang kelasnya di bawahnya Nabi Nuh. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang derajatnya di bawah Nabi Nuh, tapi kemudian ketika berdakwah diterima oleh banyak orang. Seperti salah seorang tokoh di dalam Islam yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu konon kalau berdakwah, kalau berkhutbah yang mendengarkan sekitar 100.000 orang. Yang unik adalah meskipun beliau berbicara di depan 100.000 orang, tapi suara beliau itu kemudian bisa didengar dengan jelas. Padahal di zaman itu belum ada mikrofon, belum ada toa dan sebagainya, tapi suara beliau bisa didengar dengan jelas. Sehingga tidak sedikit ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah wali.
Di antaranya karena ketika beliau berbicara kepada orang yang sangat banyak, suara beliau bisa didengar oleh mereka. Baik, itulah beberapa mukadimah tentang surat yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Baik, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya agar engkau berikan peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka siksaan yang pedih. Baik, yang pertama Allah berkata sesungguhnya kami mengutus Nuh, dan kata yang Allah gunakan adalah arsalna, yang semakin menunjukkan bahwasanya Nuh bukan cuma nabi tapi rasul, bahkan rasul pertama di dalam Islam. Bahkan Nabi Nuh itu adalah nabi yang diakui oleh 3 agama. Yahudi mengakui, Nasrani mengakui, bahkan Islam yang paling mengakui. Bahkan Islam adalah agama yang mempertahankan kisah-kisah original yang terkait dengan Nabi Nuh. Kalau di Yahudi dan Nasrani, kisah Nabi Nuh itu banyak disimpangkan, banyak kemudian diubah-ubah, tapi kalau di dalam Islam tetap dijaga keorisinalitasnya. Di antara penyimpangan Yahudi dan Nasrani terhadap kisah Nabi Nuh adalah Nabi Nuh itu, mohon maaf, ketika banjir bandang sudah selesai, kemudian beliau akhirnya berlabuh di sebuah tempat, beliau kemudian akhirnya bercocok tanam, berprofesi sebagai petani, diantaranya adalah anggur. Ketika anggur yang ditanam itu sudah saatnya panen, beliau kemudian mencoba memakan, dimakan terlalu banyak kemudian mabuk. Itu versi Yahudi dan Nasrani untuk melegalkan aktivitas meminum khamr di kalangan mereka. Jadi kalau nabinya saja sudah dibuat seakan-akan minum minuman keras itu boleh, apalagi umatnya. Paham ya? Padahal mereka tidak menyadari dengan mengubah kisah Rasul itu pertama menyebabkan murkanya Allah kepada mereka. Karena kitab yang Allah turunkan tidak mereka jaga tapi mereka ubah-ubah. Yang kedua juga akan memberikan efek yang sebenarnya haram kemudian dihalalkan. Padahal perkara menghalalkan dan mengharamkan itu murni milik Allah semata. Dan yang ketiga kita lihat, karena kemudian ada legalitas untuk minum khamr di kalangan Yahudi dan Nasrani, akhirnya banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beraktivitas dengan meminum khamr. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, al-khamru umul khubais. Yang namanya khamr itu adalah induk dari segala kejahatan. Banyak kejahatan yang diawali dengan minum khamr. Wal'iyatubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan sesungguhnya kami utus Nuh kepada kaumnya. An andir qaumak, agar engkau itu memberikan peringatan kepada kaummu. Allah menyandarkan kaum tersebut kepada Nabi Nuh saja karena memang konon, sekali lagi ya, jumlah manusia saat itu terbatas. Bahkan kaum Nabi Nuh itu konon semuanya kerabatnya Nabi Nuh. Karena sekali lagi jarak antara Nabi Nuh dengan Adam itu cuma 10 generasi. Manusia belum begitu banyak, sehingga ketika Nabi Nuh berdakwah, pada hakikatnya sedang mendakwai kerabat-kerabatnya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam min qabli ayyatiyahum adzabun alim. Berikanlah peringatan kepada mereka sebelum datang siksaan yang pedih. Kenapa Allah mengancam dengan siksaan yang pedih? Tidak lain karena kaumnya Nabi Nuh sudah berbuat syirik. Syirik memang pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh, tapi bibit syiriknya itu sudah terjadi sebelum beliau hadir. Jadi sebelum Nabi Nuh lahir,
generasi-generasi sebelum Nabi Nuh itu digoda oleh setan. Sampai kemudian Allah menyebutkan ada 5 berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat ke-23. Siapakah 5 berhala ini sampai kemudian menjadikan umat Nabi Nuh berbuat syirik? Awalnya mereka adalah orang-orang soleh zaman dulu. Ketika kemudian mereka meninggal, setan membisikkan kepada orang-orang yang hidup di zaman mereka, jangan sampai orang sesudah ini tidak kenal mereka. Bikinlah patung agar orang sesudah mereka kenal dan ingat kepada mereka. Maka kemudian orang-orang yang sezaman dengan 5 orang soleh ini membuatkan patung untuk setiap masing-masing orang-orang soleh ini, yang ketika beberapa waktu orang masih tahu patung itu tujuannya mengingatkan dulu ada orang soleh namanya ini. Sampai kemudian lama-kelamaan akhirnya orang tidak tahu tujuan pembuatan patung itu. Kemudian akhirnya setan melaksanakan strategi yang kedua dengan membisikkan kepada manusia bahwasanya mereka adalah sarana untuk berdoa kepada Allah, alias kemudian menjadikan berhala itu sebagai sarana berbuat syirik. Jadi kalau bicara tentang kesabaran, setan pun sabar. Setan butuh waktu beberapa generasi untuk kemudian membuat kaumnya Nabi Nuh itu akhirnya berbuat syirik. Kalau dalam masalah kejahatan saja orang jahat atau pihak jahat butuh kesabaran, apalagi kemudian pihak yang benar, apalagi orang-orang yang berdakwah. Makanya ketika berbicara tentang sabarnya Nabi Nuh yang sampai 950 tahun, itu memberikan pelajaran utama kepada kita bahwasanya dakwah itu butuh kesabaran. Seperti saya sendiri seringkali diuji dengan kesabaran. Di antaranya ada jamaah yang kadang-kadang menimbulkan perilaku yang bikin gemes. Ketika saya sedang tausiah ngobrol sendiri, ketika saya sedang tausiah asik dengan HP-nya sendiri, ketika sedang tausiah pernah ada jamaah itu yang browsing di internet menemukan materi yang saya sampaikan seperti yang dalam artikel yang dia temukan. Padahal ya kalau kemudian referensinya sama, berarti yang akan saya sampaikan pun sama seperti artikel tersebut, meskipun nggak sama persis. Saya pernah baca artikel itu dan itu ternyata dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan sebagainya, sehingga kemudian saya sampaikan, kemudian dia tunjukkan kepada yang lain, untungnya sebelahnya kemudian tidak menggubris. Ada juga, mohon maaf jemaah, yang saya sudah bilang saya terburu-buru. Ketika saya kemudian sampai ke parkiran naik motor dicegat, masih ditanyain. Kalau nanyanya cuma sebentar nggak apa-apa, lama. Sampai kemudian akhirnya saya terlambat ke destinasi berikutnya. Itu butuh kesabaran. Makanya kalau kemudian belum bisa sabar, sebaiknya jangan dakwah dulu. Karena memang dakwah itu di antara modal utama adalah kesabaran. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perkataan Nabi Nuh. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ani'budullaha wattaquhu wati'un. Kemudian Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya dengan berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian yang jelas. Ani'budullaha wattaquhu wati'un. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata, bertakwa kepadanya, dan kalian taat kepadaku. Kalau kita lihat dari segi redaksi, Nabi Nuh berkata, inni lakum nadhirun mubin. Aku adalah bagi kalian pemberi peringatan yang jelas. Harusnya, umumnya, susunannya itu adalah pemberi peringatan yang jelas untuk kalian. Tapi untuk kaliannya kemudian dikedepankan sekali lagi karena memang saat itu manusia yang
bisa didakwai cuma kaumnya Nabi Nuh. Manusia yang ada saat itu cuma kaumnya Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Nuh Allah gambarkan memang Nuh tidak berdakwah kecuali pada kaum itu saja, karena manusia tidak ada kecuali kaumnya Nabi Nuh. Kemudian di antara misi utama setiap rasul, bahkan misi pertama dari setiap nabi juga, adalah mengajak umat untuk beribadah kepada Allah semata. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah istilah yang mencakup segala aktivitas zahir maupun batin yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Jadi saya ulangi, ibadah itu adalah istilah yang mencakup semua aktivitas lahir maupun batin yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya lahiriah, ibadah itu juga ada yang sifatnya batiniah. Bahkan di antara hal yang nanti akan Allah perhitungkan juga adalah batin manusia. Bahkan di antara manusia yang bakal diseret ke neraka terlebih dahulu sebelum orang munafik dan orang kafir, justru orang mukmin tapi hatinya bermasalah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang ketika Abu Hurairah akan menyampaikan hadis ini, beliau pingsan. Beliau meriwayatkan dari Nabi bahwasanya akan ada orang-orang yang diseret ke neraka terlebih dahulu. Yang pertama siapa? Orang yang membaca Al-Quran tapi membacanya bukan karena Allah. Membaca Al-Quran untuk mendapatkan pujian, untuk dikatakan qori dan sebagainya. Yang kedua, orang yang ketika mengajar bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah tapi untuk dikatakan alim, dikatakan sebagai orang yang pintar dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang berjihad, jihadnya bukan karena Allah tapi untuk mendapatkan gelar sebagai pemberani atau pahlawan. Jadi ternyata perkara batin itu juga sangat diperhitungkan di dalam Islam, bahkan menjadi awal perhitungan Allah kepada hambanya. Makanya kemudian ketika kita berbicara sholat, usahakan untuk ikhlas, usahakan untuk khusyuk, karena ikhlas dan khusyuk itu aktivitas hati. Bukan cuma takbir sampai salamnya yang Allah lihat, tapi keikhlasan dan khusyukan yang juga aktivitas hati itu dilihat dan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika terkait dengan penyakit hati, hasad, sombong dan sebagainya, itu juga akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada setiap rasul mengajak umatnya beribadah kepada Allah semata, bukan cuma bicara ibadah secara lahir tapi juga ibadah secara batin. Kemudian ketika ibadah harus diiringi dengan ketakwaan. Orang itu kalau beribadah harusnya ada asar, ada efek yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Rajin sholat tapi perilakunya tidak menunjukkan nilai-nilai dalam sholat, maka mohon maaf, berarti belum menempelkan ibadah dengan ketakwaan. Orang yang rajin ibadah tapi mohon maaf masih suka atau bergumul dengan kemaksiatan, berarti ibadahnya, sholatnya belum diiringi dengan ketakwaan. Bahkan bukan cuma ditempelkan dengan ketakwaan, ibadah dan ketakwaan itu juga ditempel dengan taat kepada Rasul. Informasi dari Allah itu sifatnya terbatas. Yang bisa memahami dan bisa memberikan praktek adalah para Rasul. Maka ketika beragama yang benar, beribadahlah, bertakwalah, dan taatlah kepada Rasul. Al-Quran adalah panduan hidup. Tapi siapa yang bisa memahami Al-Quran kecuali Nabi? Yang paling paham tentang Al-Quran adalah Nabi. Yang paling bisa memberikan contoh mengamalkan Al-Quran siapa? Nabi. Maka kemudian ketaatan kepada Nabi itu menjadi satu paket
ketika seseorang beribadah dan bertakwa kepada Allah. Jadi tidak cukup dengan ibadah, takwa juga, taat kepada Rasul juga. Kemudian Nabi Nuh memberikan janji, ketika kalian beribadah, bertakwa dan taat kepada diriku, yaghfir lakum min dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Kalau kalian melakukan 3 hal tadi, ibadah, bertakwa dan taat kepadaku, maka Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian. Para ulama berbeda pendapat min di dalam ayat ini itu min jenis apa. Ada yang mengatakan min di sini itu adalah min tab'idiyah, min yang menunjukkan sebagian. Kalau kalian melakukan hal tersebut, sebagian dosamu bakal diampuni. Kenapa sebagian? Karena kaumnya Nabi Nuh itu cuma memohon ampun kepada Allah pada sebagian dosa. Di sebagian yang lain mereka tidak beristighfar, tidak bertaubat. Makanya yang diampuni yang cuma diistighfari. Tetapi ada juga yang mengatakan min di sini adalah bayaniyah. Ketika Allah sudah diibadahi, ketika Allah melihat ketakwaan hambanya dan hambanya ini taat kepada Rasulnya, maka seluruh dosanya bakal diampuni. Para ulama berbeda pendapat, apakah sebagian dosa atau seluruh dosa yang Allah akan ampuni kepada kaumnya Nabi Nuh. Bahkan janji yang kedua bukan cuma dapat ampunan, Allah akan mengakhirkan kalian menuju ajal yang sudah ditetapkan. Ajal itu sebenarnya ada waktunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi, man sarrahu an yubsatallahu fi rizqih wa an sya'allahu fi asari falyasir rahimah. Barang siapa yang pingin untuk dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Allah kemudian memberikan janji yang kedua, akan diberikan tambahan umur kalau kemudian ibadah, takwa, dan taat. Tambahan umur itu kata para ulama bisa bermakna 2. Yang awalnya diganjar 100 tahun jadi 150. Tambahan maknanya hakiki. Tapi ada juga takdirnya 100, meninggal di usia 100, tapi meskipun dia meninggal seakan-akan masih hidup. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti para sahabat Nabi, meskipun sudah meninggal, tapi kalau kita nyebut nama mereka seakan-akan masih hidup. Paham ya? Jadi dipanjangkan usia itu bisa bermakna hakiki, bisa bermakna orangnya sudah meninggal, tapi kalau disebut namanya seakan-akan masih hidup. Tapi dulu pernah kita bahas ya, sebenarnya usia panjang tuh nikmatnya. Bapak ibu kan pengen kan, bahkan mungkin sering mendoakan moga-moga panjang umur. Umur panjang tuh enak nggak? Kalau teman seangkatan kita ya masih hidup enak. Tapi kalau kemudian teman seangkatan kita sudah meninggal, kita masih hidup, nggak enak. Saya di Cengklek itu dapat jatah ronda setiap malam Ahad. Rondanya malah dengan bapak-bapak muda, usianya 25, awal 30 dan sebagainya. Saya kalau ngobrol nggak nyambung. Saya kemudian kepikiran dengan panjang umur. Ternyata panjang umur itu juga tidak selalu menunjukkan kebahagiaan. Bahkan dalam beberapa ayat panjang umur itu cita-citanya orang kafir. Karena mereka takut kalau cepat mati, cepat disiksa di alam kubur. Mereka sadar bakal disiksa, tapi setidaknya siksanya akan lebih dikurangi kalau kemudian usia di dunianya lebih panjang. Waliyadzubillah. Makanya kemudian sebenarnya yang bagus itu adalah minta umur yang barokah. Barokah itu apa? Mau pendek, mau panjang, isinya manfaat, isinya kebaikan. Mau diganjar cuma usia 40,
baik terus itu lebih baik daripada usia 100 tapi nggak pernah baik. Paham ya? Jadi mintalah usia yang barokah. Saya semalam baca artikel yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, bukan Syekh Utsaimin, Al-Munajjid. Muhammad bin Shalih Al-Munajjid ini salah seorang muridnya Syekh Utsaimin. Namanya sama, Muhammad bin Shalih. Cuma beda belakangnya saja, yang satu Al-Utsaimin, yang satu Al-Munajjid. Beliaulah yang mewawancari saya ketika dulu akan diterima di Madinah. Seluruh mahasiswa diwawancara oleh orang yang sama. Saya dulu ketika diwawancara urutannya terakhir. Entah kenapa yang mewawancari seluruh peserta kecuali saya, tinggal saya pada diwawancari oleh orang itu. Ketika sebelum saya, beliau sakit perut, diare. Kemudian minta kepada Syekh Shalih Al-Munajjid itu untuk menggantikan. Kaget saya kemudian wah apes nih, yang sebelumnya diwawancari orang biasa, ini diwawancari oleh ulama besar Saudi Arabia. Ketika saya masuk deg-degan, tapi sambil seneng karena apa? Selama ini cuma lewat YouTube, lewat internet, sekarang ketemu. Ternyata Allah mentakdirkan wawancara itu ngobrol, sama sekali tidak ditanya riwayat pendidikan saya, tapi ditanya niat kamu sekolah di sini apa. Saya dulu dipesani ibu saya, kalau kamu ditanyain sama orang soleh harus jujur. Saya kemudian akhirnya jujur, saya pengen kuliah di sini biar bisa umroh dan haji gratis. Syekh Shalih Al-Munajjid ketawa. Itu niat yang bagus tapi kecil banget, eman-eman gitu ya. Apa nggak ada cita-cita lain? Ya kemudian saya bilang, ya Syekh tadi kan tanya niat awal saya apa, ya saya bilang pengen umroh dan haji gratis mumpung di sini gitu ya. Kemudian beliau memberikan nasihat untuk membenarkan niat saya. Kemudian ditanya, kenal saya enggak? Kenal. Dari mana? Lewat internet. Terus kesan kamu terhadap saya apa? Saya kemudian ngacungin jempol, bagus, saya baca kitab-kitab Anda. Tolong kitab saya yang pernah dibaca apa? Saya kemudian menyebutkan 14 kitab yang pernah saya baca dari karangan beliau. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah, wawancara selesai, kamu pasti masuk. Ya, alhamdulillah. Enggak ditanyain riwayat pendidikan, diajak ngobrol tentang keluarga, ditanyain tahu beliau, karya beliau, suruh nerangin sedikit, selesai. Jadi ternyata ada hikmahnya. Diarenya orang sebelumnya ada hikmahnya. Kembali lagi, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan janji kepada kaum Nabi Nuh apabila taat kepada Nabi Nuh, yang pertama dijanjikan diampuni dosa, yang kedua dijanjikan dipanjangkan usianya. Tetapi Allah tetap mengingatkan, inna ajalullah idza ja'a la yu'akhkhar. Sesungguhnya ajal Allah itu jika sudah datang tidak dapat dimundurkan. Bahkan kalau kita teringat kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa ketika didatangi oleh malaikat maut, itu sempat Nabi Musa marah, kemudian ditampar, akhirnya bola mata dari malaikat maut itu sempat lepas dari tempatnya, menunjukkan memang Nabi Musa itu kuat. Kemudian akhirnya malaikat ini kembali kepada Allah ngadu. Ya Allah, engkau mengutus diriku kepada orang yang la yuridul maut, nggak pengen mati. Buktinya saya ditampar sampai bola mata saya copot sebelah. Allah kemudian mengembalikan kondisi mata malaikat itu, kemudian mengutus kembali malaikat itu. Kemudian Nabi Musa dapat tambahan umur sebanyak jumlah rambut sapi yang berada di bawah telapak tangan beliau. Telapak tangan nutupin rambut sapi. Itu jumlahnya berapa? Ratusan ya, ratusan. Ya, kalau Nabi Musa itu besar, ya mungkin sampai ribuan. Ditutup. Rambut tuh kan enggak tebal, tidak besar, tipis, sapi lagi. Tapi kemudian Nabi Musa tanya, kalau nanti aku sudah dapat tambahan umur, apa yang terjadi? Ya udah,
bonusnya udah diambil, ya udah habis, berarti ya kamu bakal mati. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, udah, aku nggak ngambil bonusnya, matikan aku sekarang saja, tapi izinkan aku minta kepada Allah agar jasadku, makamku didekatkan dengan Baitul Maqdis. Nabi ketika bercerita kepada para sahabat, seandainya aku bisa membersamai kalian di Masjid Aqsa, di Baitul Maqdis, kutunjukkan di manakah makam Musa. Kembali kepada kisah ini, Nabi Musa saja ketika dapat tambahan bonus usia nggak diambil, Pak. Kenapa? Belum tentu tambahan usia itu menjadi kebaikan bagi orang yang diberikan. Jadi sekali lagi, milikilah kebiasaan untuk minta usia yang barokah. Kemudian kembali lagi kepada kisah saya tadi ya. Ketika semalam saya baca artikel yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau itu mengkritisi doa yang seringkali kita ucapkan kepada orang yang sedang menikah. Ucapan yang beliau kritisi itu karena beliau mendapatkan riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Ada sebuah kebiasaan jahiliyah yang kemudian pernah dikritik oleh Nabi, tapi kebanyakan umat melupakannya. Yaitu apa? Kalau mendoakan orang yang sedang menikah, jangan mendoakan anaknya banyak. Memang di satu sisi ada hal yang kayaknya kontradiktif. Nabi itu pernah bersabda, tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang subur dan penuh rasa cinta. Fa inni mukasirun bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga diri terhadap nabi-nabi yang lain akan jumlah kalian yang sangat banyak. Nabi cuma mengatakan nikahilah perempuan yang subur dengan harapan nanti punya anak yang banyak. Tapi Nabi tidak memberikan panduan ketika ada orang menikah kemudian kita mendoakan moga-moga diberikan keturunan yang banyak. Paham ya? Karena ada riwayat ketika ada seseorang, yaitu Ali bin Abi Thalib, ketika kemudian beliau diberitahu sahabat lain menikah, kemudian beliau ikut menghadiri walimah sahabat itu. Para sahabat kemudian diantara doanya bukan cuma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair, tapi menambahkan moga-moga Allah berikan keturunan yang banyak. Ali bin Abi Thalib mengingkari. Ali bin Abi Thalib mengatakan sungguh Nabi ketika masih hidup mengingkari kalimat tersebut. Paham ya? Jadi diperbolehkan mendoakan orang yang belum menikah moga-moga dapat istri yang subur dan penuh cinta. Tapi kalau kemudian sampai melafalkan moga-moga diberikan keturunan yang banyak, malah itu dilarang. Paham ya? Jadi bisa cukup doa kita adalah moga-moga diberikan anak yang soleh. Masalah soleh itu sedikit atau banyak kita serahkan kepada Allah. Paham ya? Pengen yasih banyak, soleh semua. Tapi kalau kemudian ternyata yang terbaik adalah sedikit tapi soleh, dan itu adalah kehendak Allah yang terbaik untuk kita, ya kita terima. Yang kedua, beliau menerangkan, karena kalau kemudian mendoakan anak yang banyak, tidak setiap orang itu siap dengan anak yang banyak. Dan bagaimana mungkin Nabi mendoakan doa yang berpotensi menimbulkan resiko besar bagi umatnya. Paham ya? Jadi cukup mendoakan pengantin dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, tidak perlu ditambah-tambah dan sebagainya. Apalagi kadang-kadang ada orang tua mendoakan anak atau orang lain mendoakan orang yang sedang menikah, doanya kebablasan. Moga-moga diberikan anak yang banyak, anak pertama jadi tentara, anak jadi profesor dan sebagainya. Itu mendahului takdir gitu ya, mendahului takdir. Nggak usah lah. Mau jadi apapun anak kita, yang penting soleh gitu ya, yang penting soleh. Mau jadi tentara, jadi jenderal, mau jadi profesor, kalau tidak soleh, yang rugi itu orang tuanya. Paham ya? Jadi perlu kita kritisi kalimat-kalimat doa yang ternyata
Nabi pernah menegur kalimat-kalimat doa yang berlebihan. Khawatirnya kalau kemudian sudah didoakan kok kemudian tidak tercapai, diomong kepada anaknya kemudian merasa tidak bisa membahagiakan atau mewujudkan cita-cita orang tua. Dulu Simbah doain ibu biar aku jadi jenderal, aku ternyata tidak jadi jenderal. Kasihan anaknya, jadi beban. Jadi beban. Yang penting doakan soleh saja, karena soleh itu sudah segala-galanya. Soleh itu artinya baik, baik di dunia maupun di akhirat. Karena ada orang yang cukup baik di dunia tapi tidak di akhirat, ada juga yang dua-duanya. Baik, sampai di sini dulu. Moga-moga bermanfaat. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sisa waktu kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait dengan Khadir atau Khidir, memang terjadi pembahasan di antara para ulama. Apakah Khadir atau Khidir itu sudah meninggal atau belum? Kalau saya mengutip pendapat-pendapat ulama yang muktamad, ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang memang punya kapabilitas ilmu yang mumpuni, seperti Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan Khadir itu sudah meninggal. Dan meninggal itu tidak harus dituntut diketahui makamnya atau jasadnya. Karena seringkali yang punya keyakinan Khadir masih hidup, itu kemudian nantang. Kalau Khadir itu sudah meninggal, makamnya di mana? Jasadnya dikuburkan di mana? Saksinya siapa? Nantang gitu. Padahal kemudian, kalau kemudian dalam masalah fikih, barang siapa yang memberikan argumen, dialah yang harus membuktikan. Kalau kemudian ada yang berpendapat Khadir belum meninggal, ya dianya sendiri yang harus mendatangkan dalil kalau Khadir itu belum meninggal. Bukan kami yang kemudian akhirnya mendatangkan dalil kalau Khadir itu sudah meninggal. Sehingga perbedaan pendapat itu saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Kalau Bapak mau pakai pendapat kedua juga silahkan, karena tidak berpengaruh dari segi akidah. Kalau saya ngikut Ibnu Hajar Asqalani mengatakan Khadir itu sudah meninggal. Kemudian yang kedua tadi apa? Inti dari Khadir meninggal atau belum? Oke. Kemudian yang kedua, kalaupun kemudian Khadir minta dipanjangkan usia agar semakin banyak kebaikan yang beliau raih, maka sebenarnya ini juga akan menjadi argumen kedua yang menunjukkan keyakinan Khadir itu sudah meninggal adalah lebih benar. Kalau Khadir usia panjang sampai sekarang masih hidup, harusnya ketika Nabi perang Badar Khadir datang. Paham ya? Di mana Khadir ketika Nabi itu perang berkali-kali? Paham ya? Jangankan Khadir, bahkan Nabi mengatakan ketika Nabi mendapati sebagian sahabat membaca Taurat, Nabi kemudian komentar, seandainya Musa masih hidup sampai sekarang, dia akan menjadi pengikutku. Nabi saja berandai-andai kepada Nabi Musa yang jelas-jelas sudah meninggal, seandainya masih hidup bakal jadi pengikutku. Apalagi Khadir. Paham ya? Makanya di antara argumen Ibnu Hajar Asqalani adalah dengan menantang, memberikan pernyataan kalau Khadir masih hidup, di mana dia ketika Nabi itu dalam berbagai peperangan. Kenapa kemudian tidak hadir ke Madinah menjadi pengikut Nabi? Gitu ya. Padahal penutup para Nabi dan Rasul adalah Rasulullah. Kemudian yang ketiga, Khadir itu sudah meninggal dengan perkataan Nabi sendiri.
La rasulah wala nabiyya ba'di. Setelah aku tidak ada nabi dan rasul. Kalau Khadir masih hidup berarti setelah nabi masih ada rasul. Jadi pendapat yang mengatakan masih hidup, berdoa kepada Allah untuk diberikan usia yang panjang, itu dikomentari oleh para ulama hadis, derajatnya maudhu, palsu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yes. Ya, kalau kemudian diambil dari keumuman lafal qorek, yaitu orang yang membaca dan membaca Al-Quran itu bisa dalam kondisi sholat maupun di luar sholat bisa termasuk. Memang menjaga keikhlasan itu adalah perkara yang berat. Di satu sisi Nabi pernah bersabda, zayyinu Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian yang indah. Nabi memberikan anjuran memperindah suara ketika baca Al-Quran, tapi tetap harus dijaga keikhlasannya. Jangan sampai ketika kemudian kepada orang-orang yang tidak dia sukai suaranya dibiasa-biasakan, tapi kalau kemudian ada orang-orang tertentu dia baguskan. Kepada siapapun kalau memang dia punya suara yang bagus, dibagusin. Karena kalau kemudian ada perbedaan berarti ada ketidakikhlasan dalam beberapa kondisi. Jadi memang ada perintah membaguskan suara, tapi tetap dijaga keikhlasannya. Yang diseret ke neraka pertama kali diantaranya adalah orang yang baca Al-Quran tapi tidak bisa menjaga keikhlasannya. Wallahu a'lam. Ada. Di surat Mu'min tadi atau apa di terjemahan apa kok pakai kata Tuhan? Tape yang pertama, kenapa ada yang mengistilahkan dengan Rob, kenapa ada yang mengistilahkan dengan Allah? Itu kemungkinan tergantung penerjemahnya. Kalau memang ada lafal Robnya, sebaiknya ditulis Robnya tanpa dalam kurung. Tapi kalau kemudian tidak ada kata Rob, maka bisa dimunculkan dalam kurung Rob atau Allah. Paham ya? Jadi sebenarnya memunculkan Rob atau Allah itu tergantung penerjemahnya. Tetapi saya tetap menganjurkan kalau Rob jangan diartikan dengan Tuhan. Karena Rob itu maknanya lebih luas daripada Tuhan. Tuhan itu identik cuma yang disembah. Padahal Rob itu maknanya Khalik, Malik, Mudabbir. Allah itu pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur. Konsekuensi dari tiga hal ini, dia menjadi ilah, dialah yang disembah. Paham ya? Jadi saya melihat dari segi penerjemahnya saja yang ingin memunculkan kata Rob, ingin memunculkan kata Allah. Tapi intinya mau disebut Rob, ya pemahamannya adalah Allah. Ketika disebut Allah, maka Allah itu adalah Rob. Sama saja, tidak mengubah makna. Wallahu a'lam. Demikian aja, moga-moga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.